sedikit tentang gastroenterohepatologi update 2022. Ini materi ini saya sadur dari berbagai sumber dan ada pengayaan dari materi yang tahun sebelumnya. Ya, ini visi dan misi saya lewati aja. Kemudian hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama tentang metabolisme dan sintesis, kemudian glikolisis dan gluconeogenesis, kemudian lipolisis, co-recycle, covalent cyclization, interleukin 6, grelin, GLP1, 2, dan oksintomodulin. Kemudian nanti teman-teman bisa tahu juga apa sih manfaat klinis belajar biokimia dan juga berbagai referensi terbaru yang terkait dengan riset atau penelitian di bidang biokimia, terutama terkait dengan gastroenterohepatologi. Ini profil saya, jadi fokus saya yang sedang saya tekuni tentang NIBTM atau Nano Immunobiotechnomedicine. Itu gabungan dari pengetahuan nanoteknologi, imunologi, bioinformatics, medicine, basic and applied technology, dan juga neuroscience. Dan alhamdulillah saya saat ini sedang studi di International PhD Program for Cell Therapy and Regeneration Medicine, College of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan. Saya memasuki tahun ketiga dan mohon doa dari teman-teman semua agar bisa lulus secepatnya begitu. Karena ini tahun ketiga yang masa-masa kritis ya, masa kritikal fase. Dan ini perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini saya juga sedang mendirikan School of Life Institute. Saya sebagai CEO sekaligus sebagai founder. Dan buku saya ini yang terbaru bersama Prof. Taruna Ikrar, itu ensiklopedia penyakit dan gangguan kesehatan. Jadi buku yang ensiklopedia ini saya tulis bersama Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ya, beliau yang tanda tangan STR semua dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Dan ini buku yang lain, The Miracle of Medicine dan juga The Art of Medicine. Dan saya di kampus DC Indonesia itu sebagai dokter rakyat. Adapun itu teman-teman bisa mengakses semua materi kuliah biokimia di ini bit.ly biokimia unismu. Itu bisa teman-teman akses secara free. Nah, basic konsepnya ya, ini salah satu referensi yang saya pakai, memakai buku ini teman-teman. Jadi tujuan instruksional secara umum itu bisa mendeskripsikan bagaimana sih diet protein, karbohidrat, dan lemak itu dicerna. Dan yang kedua, bisa menjelaskan bagaimana enzim pankreas itu dibebaskan atau dilepaskan dan kemudian berkoordinasi dengan sistem pencernaan di lambung. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa berperan di dalam ATP sebagai suatu molekul yang kaya akan energi, energi rich molecule. Dan yang keempat itu bisa menjelaskan mengapa atau bagaimana ATP itu ternyata bisa menjadi suatu reaksi yang hebat yang tidak ditemukan di tempat manapun juga. Dan yang kelima, bisa mendeskripsikan relasi antara kondisi oksidasi dari suatu karbon molekul atau molekul karbon dan kegunaannya atau manfaatnya sebagai bahan bakar atau fuel. Kita mulai dari pembahasan pertama. Jadi ini kalau teman-teman tahu bahwa stadium katabolisme itu adalah suatu ekstraksi dari energi bersumberkan bahan bakar dan itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapannya ini bisa teman-teman pahami sebelah kanan ya, mulai dari lemak, kemudian polisakarida, protein, itu dipecah menjadi asam lemak dan glikserol itu yang lemak. Bentar saya kasih pointer. Kemudian polisakarida ini dipecah menjadi glukosa dan gula-gula lainnya. Protein jadi asam amino itu stadium pertama. Dan yang kedua, semua ini di-convert atau diubah menjadi asetil CoA. Dan stadium ketiga, yang utama adalah adanya siklus asam sitrat dan juga pembentukan ATP. Di dalam pembentukan ATP ini, itu akan dari O2 dibebaskan menjadi H2O. Begitu, itu sederhananya. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan tentang
zimokin pankreatik dan gastrik. Jadi enzim-enzim pencernaan dari pankreas itu disekresikan sebagai prekursor inaktif yang disebut sebagai zimokin atau proenzim. Ini contohnya ya, misalnya yang contohnya zimokin itu pepsinogen, tempat untuk mensintesisnya itu adalah di perut, kemudian enzim yang aktif adalah pepsin. Begitu juga yang lainnya, misalnya trypsinogen disintesis di pankreas, kemudian enzim yang aktif itu namanya tripsin. Jadi kalau zimogen itu biasanya akhirannya gen atau ase. Kalau aktif enzim itu akhirannya ini in atau ase. Begitu itu secara mudahnya. Kemudian kita masuk ke pengendalian hormonal dari digestion. Jadi kolesistokinin itu disekresikan oleh sel-sel intestinal yang khusus dan menyebabkan sekresi dari asam empedu dari kandung empedu dan enzim-enzim digestif atau pencernaan dari pankreas. Kemudian sekretin akan menstimulasi NaHCO3 atau sodium bikarbonat yang akan menurunkan asam lambung. Jadi di sini ada makanan dicerna di lambung, dan di lambung antara protein, HCl dan pepsin itu mereka berinteraksi membentuk oligopeptida. Dari oligopeptida itu akhirnya di sini garis yang hijau ini terbentuklah sekretin. Dari sini membebaskan NaHCO3. Dan dari jalur digestion initial produk-produk yang pertama kali dicerna itu akan menghasilkan CCK dan akhirnya diproduksi di sini menuju ke kantung empedu. CCK ini juga akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian kalau sekretin ini tadi di sini dan bisa berinteraksi dengan NaHCO3. Kemudian aktivasi zimokin melalui cleavage proteolitik, jadi enteropeptidase menginisiasi aktivasi dari zimokin pankreatik dengan mengaktifasi tripsinogen untuk membentuk tripsin yang kemudian mengaktifasi kimotripsinogen dan juga zimokin lainnya. Jadi enzim-enzim aktif ditunjukkan pada warna kuning, ini yang aktif. Kemudian zimogen itu ditunjukkan dengan warna orange, ini zimogennya. Kemudian pencernaan dan proses penyerapan protein, jadi protein melalui enzim proteolitik itu akhirnya dipecah menjadi dua, asam amino dan oligopeptida itu di bagian lumen, dan di sel intestinal atau di sel-sel usus itu asam amino dipecah menjadi asam amino, yang oligopeptida dengan bantuan enzim peptidase dipecah menjadi tripeptida dan dipeptida, dan mereka berdua amino asid dan ini tripeptida dipeptida itu dengan bantuan peptidase akhirnya bisa diantar atau dirilis atau dibebaskan keluar dari sel intestinal menuju ke aliran darah. Jadi pencernaan protein itu sebagai hasil utama dari aktivitas enzim yang disekresikan oleh pankreas, dan peptidase itu terkait erat dengan epitel intestinal yang lebih lanjut bisa mencerna protein. Jadi protein yang di sini. Kemudian asam-asam amino dan D serta tripeptida tadi yang sudah saya jelaskan itu diserap oleh sel-sel intestinal oleh spesifik transporter. Asam amino bebas kemudian dibebaskan, tadi sudah saya jelaskan, ya, dibebaskan atau dilepaskan ke darah atau digunakan oleh jaringan-jaringan lainnya. Jadi kita masuk ke pembentukan kilomikron. Asam-asam lemak bebas dan juga monoasil gliserol itu diserap oleh sel-sel epitelial intestinal. Kemudian triasil gliserol itu diresintesis lagi atau dibentuk ulang dan dipackage. Dipackage itu dibungkus ulang ya bahasa sederhananya dengan lemak-lemak lainnya dan protein untuk membentuk kilomikron yang kemudian dibebaskan ke sistem limfa atau pembuluh getah bening. Nah, apa sih konsekuensi kesehatan akibat ada gangguan yang tadi itu?
health consequences of obesity of being overweight. Jadi kita akan bahas salah satunya tentang obesitas. Jadi konsekuensi kalau teman-teman itu kegemukan atau overweight, itu akan menderita penyakit jantung koroner, tipe 2 diabetes, kanker, baik kanker payudara, kolon maupun endometrium, hipertensi, dislipidemia, stroke, penyakit kandung empedu dan hati atau liver, kemudian sleep apnea, salah satu tandanya adalah ngorok atau snoring atau mendengkur, dan juga gangguan di respirasi atau pernafasan, kemudian osteoartritis dan problem yang terkait dengan sistem reproduksi, misalnya menstruasinya abnormal atau infertility. Bahasa awamnya adalah kemandulan atau sulit memperoleh keturunan. Kita akan bahas tentang obesitas dalam perspektif biokimiawi. Jadi, obesitas itu kita mengenal adanya konsep energi balance, keseimbangan energi. Jadi positif energi balance itu karena overeating ya. Overeating itu maksudnya kelebihan makanan. Kemudian akumulasi dari lemak dan berat badan itu memicu ke terbentuknya lemak-lemak yang akhirnya menjadikan overweight, kelebihan berat badan dan juga obesitas. Sedangkan keseimbangan energi negatif itu karena kurang makan alias under eating, kehilangan nafsu makan, loss of appetite, kemudian anoreksia nervosa dan juga beberapa penyakit yang memicu ke kurang berat badan, underweight. Jadi ini ilustrasinya, kalau normal weight atau balance weight itu energi intake sama dengan energi yang expended. Jadi yang asupan energi sama dengan energi yang dikeluarkan. Itu maka di sini ada keseimbangan energi yang berlangsung secara normal. Kemudian ada yang disebut sebagai weight gain, overweight atau obesitas, di mana asupan energi itu berlebihan atau melebihi dari energi yang dikeluarkan. Jadi ketika teman-teman banyak ngemil, mensamil atau banyak sekali itu makan gorengan atau mungkin snack atau makanan-makanan ringan lainnya, dan teman-teman kurang beraktivitas, nah itu bisa cenderung menjadi overweight atau obesitas. Di sini disebut positive energy balance. Tapi sebaliknya bila teman-teman kurus atau weight loss atau underweight, itu kondisinya adalah energi intake itu kurang dari energi yang expended. Jadi teman-teman tuh kurang makan, jadi asupan energinya itu kurang dengan energi yang dikeluarkan. Jadi energi yang dikeluarkan itu sangat besar sekali ya. Dan itu disebut sebagai negative energy balance. Dan ini konsep obesitas yang terkait erat dengan komunikasi kesehatan. Jadi obesitas itu ada 3 jalur metabolismenya, jadi ada bisa berpotensi menjadi keganasan atau malignansi karena ketidakseimbangan hormonal atau gangguan di metabolisme, dan juga obesitas juga terkait erat dengan inflamatori atau peradangan dan juga stres mekanis. Kalau itu di obesitas itu jalurnya adalah malignansi atau keganasan, itu akan berkembang menjadi kanker. Kankernya macam-macam, bisa tiroid, prostat, kanker payudara, ovarium, serviks, dan juga endometrium. Kalau gangguan obesitas atau kegemukan itu pathways-nya melalui jalur metabolisme, maka cenderung menuju ke kondisi penyakit kardiovaskular disease, hipertensi, atau diabetes tipe 2. Kalau jalurnya inflamatori atau peradangan dan stres mekanis, maka akan cenderung menjadi penyakit Alzheimer. Salah satu tandanya adalah pikun atau demensia. Dan osteoartritis, lower back pain atau nyeri punggung bagian belakang, dan juga lumbar discus degeneration. Gitu. Jadi jangan heran kalau teman-teman ada orang yang obesitas atau kegemukan, maka dia bisa misalnya juga radang sendi atau tiba-tiba pikun atau pelupa atau sakit punggung belakang. Itu memang jalurnya melalui jalur inflamasi atau stres mekanis. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa ternyata kegemukan itu juga ini ya, dipengaruhi oleh genetika, faktor genetika. Jadi di sini adalah contoh suatu bentuk genetika obesitas yang bentuk sindromik dan non-sindromik. Kalau yang sindromik itu terkait erat dengan rearrangement kromosomal, maksudnya kromosomnya ini ada suatu gangguan atau disturbance. Dan ada juga istilah lainnya adalah pleiotropik. Kalau yang rearrangement kromosomal contohnya pada sindrom Prader-Willi, kalau yang pleiotropik contohnya pada Fragile X syndrome atau Cohen syndrome. Kalau yang berbentuk non-sindromik
itu disebut sebagai obesitas monogenik atau poligenik. Nah, ini beberapa gangguan gen atau lokus atau kromosom terkait dengan monogenik obesitas, itu misalnya POMC, ada gangguan di reseptor ghrelin. Kalau yang obesitas poligenik, contohnya ada UCP1, 2, atau 3. Ini hanya sebagai pengantar atau pengenalan tentang genetika pada obesitas. Kemudian kita masuk ke sini, kenapa sih obesitas atau kegemukan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ya. Jadi ini suatu representasi skematik dari hubungan antara interaksi gen dengan lingkungan atau GEI, epigenetik, dan juga obesitas. Jadi ini ada faktor-faktor lingkungan, misalnya faktor diet, polusi udara, gaya hidup atau lifestyle, obat-obat dan zat kimiawi, dan juga aktivitas fisik. Kemudian berpengaruh ke modifikasi epigenetik, di sini modifikasi epigenom, modifikasi histon, DNA metilasi, mikroRNA, chromatin modeling, kemudian akan mengubah suatu pola ekspresi gen sini, kemudian akhirnya memicu ke perkembangan obesitas siklusnya. Jadi secara sederhana ini adalah lingkungan makro, environment, di sini lingkungan yang mikro yang disebut sebagai epigenetic modification. Jadi epi adalah tepi, genetik adalah gen. Jadi lingkungan di sekitar gen itu epigenetik. Kemudian sinyal kepuasan, satiation. Ketika kenyang, teman-teman biasanya akan mengeluarkan sinyal-sinyal ini ya. Jadi kolesistokinin atau CCK dan glucagon-like peptide atau GLP1 itu adalah sinyal molekul yang menginduksi itu ya perasaan puas atau kenyang di otak. Jadi kalau teman-teman setelah makan rasanya puas, kenyang, kadang-kadang ngantuk, itu karena dipengaruhi oleh GLP, glucagon-like peptide 1 di otak. Kemudian CCK ini disekresikan oleh sel-sel yang khusus yang ada di small intestine sebagai respons dari makanan dan mengaktifasi jalur kepuasan satiation pathways di otak. Kemudian GLP1 itu disekresikan oleh L sel ya, atau sel L di usus dan juga mengaktifasi jalur kepuasan di otak dan juga mengaktifkan aksi insulin di dalam pankreas. Ini GLP1 di pankreas itu, GLP1 itu meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan biosintesis insulin, meningkatkan proliferasi sel B, dan meningkatkan survival sel beta. GLP1 ini yang di otak itu bisa meningkatkan kepuasan dan menurunkan food intake atau menurunkan berat badan. Itu cara kerjanya. Jadi antara di otak dan di pankreas itu GLP1 itu berbeda mekanisme kerjanya. Nah, kita masuk ke chapter baru yaitu glikolisis dan gluconeogenesis. Jadi, glikolisis adalah sequence atau rangkaian dari reaksi yang mengkonvert, mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat dengan cara memproduksi ATP atau dengan cara mengenerate ATP. Jadi, nanti tahapannya ada di slide-slide berikutnya. Ini stadium glikolisis, jadi pathway glikolisis dapat dibagi menjadi 2, yaitu stadium pertama itu glukosa itu terperangkap. Nah, setelah terperangkap di sini distabilkan dan dilepas menjadi 2 bentuk interconvertible trikarbon molekul dan digenerate atau diaktifasi atau dirangsang oleh cleavage pembebasan dari 6 karbon fruktosa di sini. Jadi ini stadium 1 dari glukosa dengan bantuan heksokinase dan juga ATP diubah menjadi ADP, jadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini molekulnya seperti ini. Kemudian glukosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukosa isomerase diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan dari glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase dengan pengubahan ATP menjadi ADP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dibantu
oleh enzim aldolase diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dan dari jalur sini bisa ternyata dibantu oleh triosa fosfat isomerase menjadi dihidroksiaseton fosfat. Itu baru jalur yang pertama. Kemudian jalur yang kedua, ada 3 unit karbon yang dioksidasi menjadi pirufat dan memproduksi atau menstimulasi atau merangsang ATP. Jadi jalur yang tadi dibantu oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dari fosfat dan NAD+ menjadi NADH menjadi 1,3 difosfoglycerat dan dibantu oleh fosfoglycerat kinase dan mengubah ADP menjadi ATP diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Dari 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase itu menjadi 2 fosfoglycerat ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat 1,3 kemudian dipecah menjadi 3 dipecah menjadi 2 dan ini 2 fosfoglycerat dibantu oleh enzim enolase membebaskan H2O atau air itu menjadi fosfoenolpirufat. Dari fosfophenolpirufat akhirnya bisa menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase dan pengubahan dari ADP menjadi ATP. Nah, reaksi glikolisis ternyata stepnya ada 10, misalnya glukosa dengan bantuan ATP diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP plus ion hidrogen. Itu selanjutnya hingga step ke-10 fosfophenol pirufat ditambah ADP ditambah ion hidrogen diubah menjadi pirufat dan juga ATP. Jadi reaksi fermentasi glukosa menjadi laktat. Samaannya tidak perlu dihafalkan, tapi hanya perlu dipahami bahwasanya glukosa dengan 2 ATP tambah 2 NAD+, tambah 4 ADP ditambah 2 fosfat, 2 PI itu diubah menjadi 2 pirufat, 2 ADP, 2 NADH, 2 ion hidrogen, 4 ATP dan 2 H2O. Jadi reaksi 10 pertama tadi itu terdiri di dalam atau termaktub di dalam jalur metabolik yang disebut glikolisis yang merupakan jalur dari metabolisasi aerobik karbohidrat. Kemudian langkah-langkah terakhir di sini, langkah-langkah terakhir ini itu ternyata tidak dioksidasi melalui metabolisme anaerob dan juga NADH yang harus direoksidasi lagi. Jadi perlu dipertimbangkan atau diperhatikan bahwasanya setiap fruktosa 1,6 bifosfat molekul itu ternyata memicu ke 2 gliseraldehid 3 fosfat molekul sebagaimana dihidroksiaseton fosfat akan dikonvert atau diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi nama-nama enzim yang di highlight atau diwarnai ini ada di dalam yellow box di kotak kuning. Ini nama-nama enzim. Kemudian langkah-langkah yang melibatkan fosforilisasi tingkatan substrat itu juga diindikasikan di sini. Substrat level fosforilasi, substrat level fosforilasi. Kita masuk ke sejarah ya. Jadi Kaelin itu ternyata David Kaelin itu mampu merumuskan bahwa sitokrom ternyata berkoneksi dengan dehidrogenase dan juga oksidase sebagai alternatif yang bisa sebagai alternatif untuk mengurangi dehidrogenase dan dioksidasi oleh oksigen melalui enzim Warburg. Nah, ini persamaan dari atau solusi dari Wieland-Warburg itu ternyata menjadi kontroversi dengan adanya penemuan sitokrom oleh Kaelin ini. Dan Wieland postulat di sini menyatakan bahwa reaksi itu dikatalisis oleh dehidrogenase yang bisa mengaktifasi beberapa atom hidrogen dari intermediate metabolik yang membuat mereka itu labil atau tidak stabil ya, labil begitu, goyah untuk ditransfer ke akseptor hidrogen, sedangkan Warburg sendiri itu dipertahankan untuk menjadi hipotesis yang mengaktifasi oksigen, di mana
Oksidasi biologis itu dikatalisis oleh enzim yang mengandung besi, ion. Jadi secara sederhana bahwa Whelan itu menemukan dihidrogenase. Dihidrogenase ini bisa dioksidasi oleh ion hidrogen dan juga elektron. Kemudian kalau kaolin itu sitokrom yang dia akhirnya dikatalisis oleh enzim yang mengandung ion atau zat besi, ion Fe++. Kemudian yang Warburg itu oksigen ya. Dia hipotesis untuk mengaktifasi oksigen melalui oksidase. Itu penemuan besar dari 3 tokoh di bidang biokimia, Henning Whelan, David Kaolin, dan Otto Warburg. Dan ada yang terkenal dengan nama Warburg Effect. Jadi Warburg ternyata mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk menginvestigasi, meneliti, mengobservasi metabolisme sel-sel kanker. Studi-studi yang dengan cara melakukan studi atau meneliti berbagai macam tipe sel-sel kanker pada tahun kurang lebih 1920. Jadi Warburg itu ternyata sudah membuat observasi yang sangat menarik. Dia menemukan suatu perilaku yang berlawanan dengan efek Pasteur. Jadi kalau Pasteur itu menemukan ini ya, proses inhibisi atau hambatan fermentasi oleh oksigen. Kalau Warburg itu menunjukkan bahwa sel-sel kanker yang diproduksi oleh asam laktat dari glukosa, bahkan pada kondisi yang aerobik atau tergantung pada oksigen, itu ternyata sekarang disebut dengan efek Warburg. Jadi sel-sel kanker, saya ulangi lagi ya, bahwa Warburg itu menunjukkan secara ilmiah bahwasanya sel-sel kanker itu ternyata bisa memproduksi asam laktat dari glukosa, bahkan pada kondisi itu aerobik begitu. Jadi hal ini pertama kali diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari kegagalan respirasi pada sel-sel kanker. Jadi sekarang kita tahu bahwasanya efek-efek Warburg itu terjadi karena perubahan regulasi atau pengaturan glikolisis pada tumorigenesis. Tumorigenesis ini, jadi tumorigenesis itu adalah proses pembentukan tumor. Jadi mungkin sedikit saya beri pertanyaan. Kalau mungkin teman-teman bisa ada yang mau menjawab di kolom chat, langsung aja. Jadi nanti yang menjawab silahkan langsung tulis nama lengkap dan juga NIM. Nanti silahkan japri saya, nanti saya ada tambahan poin khusus. Ya, kita masuk ke gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu adalah suatu metabolik, jalur metabolik yang sangat penting selama berpuasa karena bisa mensuplai glukosa ke otak dan juga sel-sel darah merah dan ke dalam jaringan yang sangat tergantung dengan bahan bakar utama. Bahan bakar utama ini salah satunya adalah oksigen. Kemudian untuk gluconeogenesis itu berlangsung di hati dan juga ginjal. Proses gluconeogenesis itu membantu untuk manage atau memaintain kadar glukosa ya. Jadi membantu untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah, di mana dapat diekstrak oleh otak dan juga otot-otot untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya tubuh. Dan jalur gluconeogenesis itu mengkonvert atau mengubah pirufat menjadi glukosa. Kemudian untuk gluconeogenesis itu bukanlah suatu bentuk kebalikan dari glikolisis. Kemudian jalur gluconeogenesis di sini kita melihat bahwasanya reaksi distinktif dan enzim dari pathway ini ditunjukkan dengan warna merah. Kemudian reaksi lainnya itu umum untuk terjadi pada glikolisis. Kemudian enzim untuk gluconeogenesis itu berlokasi di sitoplasma, kecuali untuk karboksilase pirufat itu ada di mitokondria dan juga glukosa 6-fosfatase di membran yang terikat dengan retikulum endoplasma.
Kemudian entry point, pintu masuknya itu laktat, gliserol, dan asam amino. Jadi ini pintu masuknya, laktat, beberapa asam amino, kemudian gliserol. Contoh gliserol dengan bantuan dihidroksiaseton fosfat, kemudian dia bisa dibantu juga aldolase berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dan di sini dibantu oleh fruktosa 1,6 bifosfatase dengan bantuan air dan juga fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat dibantu oleh fosfoglukosa isomerase diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat ini dibantu dengan enzim glukosa 6 fosfatase dengan air dan juga fosfat diubah menjadi glukosa. Kemudian compartmental cooperation ya. Jadi oksaloasetat yang digunakan pada sitoplasma untuk proses gluconeogenesis itu dibantu atau dibentuk di matriks mitokondria dari karboksilasi pirufat. Jadi oksaloasetat itu meninggalkan mitokondria dengan sistem transfer spesifik untuk membentuk malat yang akhirnya direoksidasi ke oksaloasetat di sitoplasmanya. Regulasi resiprokal atau timbal balik dari gluconeogenesis dan glukosis di hati. Ini glikolisis, ini gluconeogenesis ya, ini glukosa. Mereka saling berinteraksi dari dalam membentuk fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat. Cuman enzimnya berbeda. Kalau yang dari fruktosa ini di proses glikolisis itu bantuannya adalah dibantu oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dari sini dan di proses gluconeogenesis ini dibantu oleh fruktosa 1,6 bifosfatase diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Kemudian clinical insight-nya ya, jadi insulin ternyata gagal menghambat gluconeogenesis pada tipe 2 diabetes tipe 2 ya. Jadi insulin itu hormon yang sangat berperan pada keberadaan bahan bakar di tubuh atau kondisi yang sudah kenyang diberi makan. Secara normal insulin ini menghambat gluconeogenesis. Ketika glukosa ada di dalam darah setelah puasa, setelah makan, sebagaimana di sinyalnya itu dilepaskan oleh keberadaan insulin, maka tidak perlu lagi untuk mensintesis glukosa. Dan insulin secara normal itu dimulai sebagai suatu kaskade atau jalur pensinyalan atau kaskade sinyal yang meningkatkan ekspresi gen yang mengkode protein dari glikolisis. Kemudian insulin itu juga mematikan gen-gen yang mengenkod atau mengkode PEPCK yaitu fosfoenol pirufat karboksikinase. Oleh karena itu menghambat gluconeogenesis. Bagaimanapun juga pada tipe 2 diabetes itu insulin meskipun ada itu gagal untuk menghambat ekspresi gen yang mengkode PEPCK dan juga gen-gen lainnya pada proses gluconeogenesis. Jadi kondisi atau keadaan metabolik ini disebut resistensi insulin dan merupakan suatu ciri khas dari diabetes tipe 2. Kemudian ini ya, konsentrasi PEPCK yang lebih dari normal itu menghasilkan peningkatan output glukosa di dalam hati. Bahkan jika glukosa itu berasal dari diet itu ada. Kemudian siklus Cori, jadi intinya adalah laktat dibentuk oleh otot-otot yang aktif yang diubah menjadi glukosa ya. Jadi pengubahan laktat menjadi glukosa di hati itu siklus Cori. Ini laktat menjadi pirufat menjadi glukosa itu gluconeogenesis di hati, kemudian lewati darah di otot itu terjadi glikolisis, glukosa menjadi pirufat menjadi laktat gitu seterusnya.
Jadi siklus ini menjadi suatu bagian dari beban metabolik dari otot-otot yang aktif di hati, dan simbol P itu represent atau mewakili nucleoside trifosfat. Itu yang P di sini P. Ini 6P, ini 2P. Itu siklus Cori. Adapun metabolisme glikogen, nah, ini kita bisa lihat bahwasanya di bagian kiri itu ada ilustrasi yang menunjukkan respon hormon pada saat fasting atau berpuasa. Jadi glukagon itu menstimulasi breakdown atau pemecahan glikogen di hati ketika glukosa darah itu kondisinya rendah. Kemudian di sebelah kanan ilustrasi ini menunjukkan bahwa respon-respon hormon terhadap pada saat kita manusia itu berolahraga atau melakukan exercise. Kemudian epinefrin itu memperkuat itu ya pemecahan glikogen di otot dan juga di hati untuk menyediakan bahan bakar untuk kontraksi otot. Kemudian ini regulatori kaskade dari breakdown glikogen. Jadi degradasi glikogen distimulasi atau dirangsang oleh hormon yang terikat ke 7-TM reseptor atau spesifik 7 transmembran 7-TM. Dan hormon yang terikat itu menginisiasi G-protein dependensinya nitrogen pathway yang menghasilkan fosforilasi dan juga aktivasi dari fosforilase glikogen. Nah, di sini metabolisme lipid ya, degradasi lipid. Jadi lipid itu terhidrolisasi oleh lipase, di sini lipase, dan melalui 3 tahapan atau langkah-langkah yang akhirnya menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Lemak dan juga gliserol. Asam-asam lemak diambil oleh sel-sel dan digunakan sebagai fuel atau bahan bakar. Kemudian untuk gliserol itu akhirnya memasuki hati dan ini akhirnya dimetabolisme oleh jalur glikolitik atau jalur gluconeogenik. Metabolisme lemak ini mirip dengan yang tadi, jadi intinya adalah hasil gliserol pada jaringan lemak itu dikonversi atau diubah menjadi asam-asam lemak sebagai respon atas sinyal hormonal. Kemudian untuk jalur lipolisis, jadi lipolisis itu menggenerate asam-asam lemak dan gliserol. Jadi asam-asam lemak digunakan sebagai bahan bakar di banyak sekali jaringan. Kemudian kadar hati ternyata memproses gliserol baik melalui jalur glikolitik maupun gluconeogenik, tergantung dari kondisi metaboliknya. Dan sintesis lipid, jadi sintesis lipid ini ternyata fosfatidik acid fosfatase itu sebagai suatu kunci dari regulatori ya. Jadi fosfatidik acid fosfatase itu adalah suatu enzim pengatur kunci ya, enzim pengatur yang kunci di dalam metabolisme lipid. Jadi kunci enzim atau enzim pengaturnya itu adalah fosfatidik acid fosfatase. Atau istilah singkatnya adalah PAP. Ini adalah enzim pengatur utama atau kunci pada sintesis lemak atau lipid. Bila aktif, PAP ini akan merangsang di asil gliserol. Nah, di asil gliserol di sini, kemudian yang bisa bereaksi dengan alkohol yang sudah teraktivasi ya, untuk membentuk fosfolipid atau dengan fatty acid CoA untuk membentuk triasil gliserol. Ketika PAP itu inaktif, fosfatidat itu dikonversi menjadi CMP DAG untuk mensintesis
berbagai macam fosfolipid yang berbeda. PAP ini juga mengendalikan sejumlah itu DAG dan fosfatidat baik melalui fungsi maupun sebagai second messenger. Second messenger maksudnya pembawa pesan yang kedua. Kemudian siklisasi squalen. Jadi squalen ini dibentuk di sini, kemudian diubah oleh NADPH dan juga NAD+ dengan bantuan oksigen dan air atau H2O, terbentuklah squalen epoxide. Dari sini untuk proses sterol dengan melalui 19 tahapan atau langkah itu akhirnya membentuk kolesterol. Jadi pembentukan nukleosteroid yang berasal dari squalen itu dimulai dengan pembentukan squalen epoxide. Kemudian intermediate ini dibentuk menjadi proton, diperkuat dengan proton untuk membentuk carboxylation. Jadi membentuk atom-atom karbon yang bersiklus untuk membentuk struktur tetrasiklik yang akhirnya membentuk itu lanosterol ya. Kemudian lanosterol itu dikonversi menjadi kolesterol melalui suatu proses yang sangat kompleks. Nah, ini ada pertanyaan lagi teman-teman, nanti silahkan bisa menjawab. Jangan lupa itu ya nama lengkap dan juga NIM-nya. Makna klinis dari squalene secretization. Jadi kenapa sih ada squalene secretization itu, makna klinisnya apa di seharian ya, bisa di penyakit, gangguan atau disorder atau apa. Nah, kita lanjutkan bahwasanya ada lipoprotein plasma, ini ada transport lipoprotein kolesterol dan juga sel glycerol melalui organisme. Ini berbagai macam lipoprotein plasma, kilomikron, ada VLDL, ada IDL, ada LDL, ada HDL. Jadi diameternya yang paling besar tentunya dalam hal nanometer itu kilomikron 1200 ya. Kemudian peran fisiologisnya itu pada transport lemak dan diet itu kilomikron. Kemudian untuk transportasi kolesterol itu adalah LDL, low density lipoprotein. Kemudian untuk kolesterol dan asil glycerol itu dibentuk utama di dalam hati, tetapi biasanya digunakan di jaringan melalui tubuh. Jadi bagaimana ini ya, semua ini penting atau peranan ini penting, tetapi melalui biokimiawi hidrofobik yang di shuttle itu maksudnya dirangsang, dibebaskan melalui aliran darah. Jawabannya adalah kolesterol dan triglycerol itu dibungkus atau di-pack menjadi partikel-partikel lipoprotein untuk mentransport atau untuk mengangkut melalui cairan-cairan tubuh. Setiap partikel itu terdiri dari inti-inti dari lipid hidrofobik yang dikelilingi oleh suatu protein yang lebih polar daripada lemak. Kemudian komponen-komponen protein itu yang disebut apoprotein itu ternyata memiliki dua peran. Mereka mensolubilisasi atau menetralkan ya
lemak-lemak hidrofobik dan juga mengandung sinyal-sinyal target sel. Kemudian beberapa dari lipoprotein yang penting dan juga propertinya atau turunannya itu ditunjukkan pada tabel ini. Properti dari plasma lipoprotein ya. Contohnya kilomikron atau LDL, HDL, IDL, VLDL. Jadi sintesis hormon steroid kita melihat bahwasanya dari kolesterol terbentuk pregnenolon, progestagen, kemudian dipecah menjadi glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen, dan dari androgen diubah menjadi estrogen. Dan siklus ini namanya relasi biosintetik dari kelas steroid hormon dan juga kolesterol. Jadi sintesis vitamin D itu dari 7 dehidrokolesterol terpapar oleh sinar ultraviolet menjadi previtamin D3, dari previtamin D3 menjadi vitamin D3 kolekalsiferol, akhirnya terbentuklah kalsitriol atau 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Sintesis vitamin D. Kemudian untuk asil karnitin translokase, jadi pintu masuk dari karnitin asil itu menuju matriks mitokondria itu dimediasi atau diperantari oleh translokase. Kemudian untuk ke karnitin itu kembali ke sitoplasmik, bagian sitoplasmik itu dari membran mitokondrial bagian dalam, itu sebagai suatu pertukaran dari hasil karnitin. Nah, ini clinical insight-nya ya. Jadi sejumlah penyakit ternyata sudah terdeteksi sebagai suatu bentuk atau gambaran dari proses kekurangan karnitin, karnitin transferase atau translokase. Contoh dari karnitin defisiensi itu berkisar dari kram otot yang ringan hingga ke kelemahan yang berat atau kelumpuhan, weakness, dan bahkan sampai ke kematian. Jadi ini berbagai macam kondisi patologis yang dihasilkan jika asam lemak tidak dapat memasuki mitokondria. Kemudian otot, ginjal, dan juga jantung adalah jaringan-jaringan yang terutama terganggu bila asam-asam lemak itu tidak bisa memasuki mitokondria. Kelemahan otot selama masa olahraga yang panjang atau ketika kita berolahraga panjang itu suatu gejala dari defisiensi karnitin asil transferase karena otot ternyata sangat tergantung pada asam-asam lemak sebagai sumber energi jangka panjang. Jadi ilustrasi penyakit ini ternyata merupakan suatu bentuk dari gangguan metabolit dari satu kompartemen dari sel ke sel yang lainnya yang dapat memicu suatu kondisi patologis. Jadi karnitin itu saat ini menjadi suatu suplemen diet yang sangat populer dan ada suatu klaim ilmiah atau klaim yang berlawanan dengan ini bahwa karnitin itu juga berpotensi untuk meningkatkan endurance, jadi proses lama pertahanan dalam jangka panjang, endurance, kemudian mengenhance atau merangsang fungsi otak dan juga promote weight loss. Jadi bisa sebagai diet ya karnitin karena ternyata dia bisa berpotensi untuk menurunkan berat badan dan efektifness-nya, keefektifan karnitin ini sebagai suplemen diet ternyata masih memerlukan penelitian lanjutan. Kita masuk ke pathway terintegrasi. Jadi sumber-sumber dari non-intermediate disintesis dari triacylglycerol dan fosfolipid ya. Jadi kita melihat bahwasanya glukosa jadi DHAP dihidroksi aseton fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3 fosfat masuk ke ruang retikulum endoplasma menjadi fosfatidat dan fosfatidat ini untuk proses sintesis fosfolipid baik pada fosfatidat atau alkohol harus diaktifasi melalui reaksi dengan NTP. Nah, di sini alkohol, di sini fosfolipid. Kalau di hati itu khusus
untuk memproses triasylgliserol. Kemudian pada jaringan lemak atau diet itu ternyata triasylgliserol dipecah menjadi gliserol dan asam-asam lemak bebas. Gliserol membebaskan fosfat menjadi gliserol 3-fosfat dan masuk lagi di lingkaran tadi retikulum endoplasmik ini. Begitu juga dengan asam lemak bebas. Ada yang masuk ke retikulum endoplasma, ada yang masuk ke hati, akhirnya ya membentuk triasylgliserol. Jadi fosfolipid dan membran lipid lainnya itu secara terus-menerus itu diproduksi di semua sel, continually produced in all cell. Ini pathways yang terintegrasi pada glukosa alanin cycle, siklus glukosa dan alanin ya. Jadi selama prolong exercise, ya, proses olahraga jangka panjang dan juga puasa yang berlangsung sangat lama, itu otot ternyata menggunakan asam-asam amino rantai bercabang sebagai bahan bakarnya. Kemudian nitrogen itu bisa di-remove, dibuang, ditransfer melalui glutamat menjadi alanin yang kemudian dibebaskan ke aliran darah. Di hati atau di liver, alanin itu diambil dan dikonversi atau diubah menjadi pirufat untuk sintesis subsekuen dari glukosa. Dan NAFLD ya. Jadi karbohidrat dia dan juga lemak-lemak pada asam lemak non-alkoholik disease. Jadi kata-kata kuncinya ya, jadi non-alcoholic fatty liver disease itu suatu total energy intake dan intake dari free sugar and refined carbohydrates. Karbohidrat yang diproses ulang yang meningkat secara paralel, baik dalam proses de novo lipogenesis yang memproduksi lemak bebas saturated fat dari sugar dari gula yang berkontribusi terhadap terjadinya NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Prosesnya, jadi nasib metabolis dari dari gula yang bebas dan juga SFA-nya, intinya bahwasanya di hati kita mulai dari ini ya. Proses yang kuning itu adalah perubahan yang diinduksi oleh SFA index. Kalau yang hijau itu perubahan yang diinduksi oleh simple sugar intake. Kemudian yang hijau muda ini intermediate dan pathway-nya. Kemudian yang jalur titik-titik merah itu adalah perubahan metabolis yang sebagai karakterisasi manusia atau penderita NAFLD. Jadi ceramid meningkat itu diakibatkan dari ini palmitoyl CoA yang dikonversi sini. Dan dari sini palmitoyl CoA itu ternyata dipengaruhi oleh FLDL dan FLDL ini akibat LDL kolesterol itu meningkat dan di sini trigliserid meningkat dan juga kadar SHDL kolesterol itu menurun itu di hati. Kemudian akibat dari peningkatan seramid, S-seramid, CM remnant dan juga lipolisis meningkat dan juga NEVA ini dan juga peningkatan kadar CM ternyata bisa berpengaruh terhadap jaringan adiposa yang inflamasi atau peradangan. Kita lihat ke jalur selanjutnya bahwa efek-efek metabolik dari perubahan atau intake yang berlebihan dari asam lemak dan juga saturated fat dan juga free. Intinya bahwa di sini terjadi di mitokondria itu terjadi siklus TCA dan di siklus TCA dibebaskan oksaloasetat dan sitrat. Kemudian di mitokondria juga terbentuk pirufat karboksilase
dan juga fungsi mitokondria, dan juga di sini dari siklus TCA cycle ini akhirnya bisa merangsang de novo lipogenesis. Kemudian bagaimana dengan di hepatosit? Di hepatosit ternyata banyak sekali yang bisa dihasilkan, misalnya triglycerid, ada strep P1, ada PKC delta, PKC gamma, kemudian ada gluconeogenesis, ketogenesis, glikogen sintesis. Kemudian di luar dari hepatosit itu terjadi saturated non-esterifikasi asam lemak. Kemudian dari sini itu akibat dari jaringan itu ya adiposa yang mengalami proses inflamasi atau peradangan. Itu cara singkatnya. Nah, ini ada sugar metabolisme dan regulasinya. Jadi intinya bahwa di sel enterosit itu dari SGLT1 dan GLUT itu bisa berproses menjadi GLUT2. Kemudian di hepatosit itu dari mitokondria dan juga di mitokondria jadi TCA cycle, dan di hepatosit terjadi berbagai proses yang sangat rumit atau komplikated dari gliserol menjadi lipogen G3P, DHAP, GAP, DHAP. Kemudian di inti terjadi proses GCKR dan GLUT2 yang dikonversi menjadi GCK dan GLUT2, yaitu dibantu oleh glukosa dan juga fruktosa. Gitu intisarinya. Ini kita masuk ke new insight, jadi paradigma atau perspektif baru dari sitokin keluarga interleukin 6 pada proses metabolisme, hepatologi, dan gastroenterologi. Jadi intisarinya bahwasanya ada bukti-bukti dari studi berbasis manusia dan hewan yang mendukung peranan sitokin dari keluarga interleukin 6 pada regulasi atau pengaturan metabolisme, hepatik, dan juga homeostasis gastroenterologi. Nah, homeostasis. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sangat mudah. Homeostasis itu apa ya? Silahkan. Kemudian insight atau pemahaman atau cakrawala yang lebih lanjut itu terjadi akibat keterlibatan keluarga sitokin interleukin 6 pada proses homeostasis dan patofisiologi dari berbagai macam gangguan yang berbeda yang diperlukan untuk mengembangkan treatment atau tata laksana dengan profil risiko keuntungan yang adekuat atau yang cukup atau yang bagus atau yang baik. Kemudian studi-studi preklinis itu sudah menunjukkan bahwasanya sitokin yang keluarga interleukin 6 yang terengineer yang sudah diproduksi lebih lanjut seperti contohnya IC7FC itu sangat menjanjikan untuk tata laksana atau terapi diabetes tipe 2, obesitas, dan juga steatosis hati. Kemudian interleukin 6 family signaling kompleks. Jadi melalui itu ya kompleks yang struktur kompleks yang sangat mungkin ini struktur kristal itu ternyata sudah diperoleh untuk kondisi hexamerik. Jadi untuk mudahnya semua kompleks signaling ini merupakan suatu kompleks tetramerik atau trimerik. Jadi kompleks sinyal interleukin 6 dapat dibentuk di plasma membran baik sebagai tetramer itu di part A atau di bagian A, kemudian atau heksamer di part B, ini bagian B, melalui 3 binding site dari interleukin 6. Jadi lingkaran ini sebagai simbol immunoglobulin like domain, kemudian yang heksagon ini sebagai simbol sitokin binding domain itu yang lighter shade, maksudnya yang
bayang-bayangnya tuh lebih mudah yang di sini, ini lebih mudah ini. Kalau yang ini darker side lebih lebih gelap, itu maksudnya yang ini itu fibronectin type 3 like domain. Dan modus dari interleukin 6 dan juga interleukin 11 signaling. Nah, ini contoh-contohnya saja. Ada kleksik signaling, interleukin 6 R alpha, ada trans signaling bentuknya seperti ini, ada cluster signaling bentuknya seperti ini, kleksik signaling IL11 R alpha dan trans signaling di sini dan juga cluster signaling. Jadi pada cluster signaling, sel-sel dendritik itu mengekspresikan interleukin 6 R alpha yang terikat ke interleukin 6 dan juga secara subsekuen berinteraksi dengan sel-sel T yang mengekspresikan GP130 untuk menginduksi sinyal. Nah, kita melihat bahwasanya ini adalah suatu distribusi interleukin 6 ya. GP130 sitokin yang terlibat pada patofisiologi dari human metabolic liver atau hati dan juga gangguan gastrointestinal. Contohnya pada kasus yang namanya chronic liver damage, kerusakan hati yang kronis, maka kadar interleukin 6 itu meningkat, kadar interleukin 11 meningkat, kadar OSO meningkat, kadar interleukin 6RA meningkat, kadar LIF meningkat, dan kadar interleukin 27 meningkat. Semuanya meningkat. Kalau pada hepatocellular carcinoma atau kanker hati, itu hanya ini ya, kadar LIF R beta itu menurun. Kalau yang pada obesitas itu kadar CT1-nya menurun. Ini semacam biomarkernya. Jadi RIF adalah leukemia inhibitory factor. Kalau CT1 adalah kardiotrofin 1. Ini interleukin 6. Jadi ini sinyal kunci ya. Maksudnya key features itu karakteristik utama atau yang sangat penting dari mutasi pada manusia pada pensinyalan sitokin keluarga interleukin 6. Jadi sitokin keluarga interleukin 6 juga berperan pada proses peradangan atau inflamasi hati kronis, suatu proses yang memicu perkembangan fibrosis hati, sirosis, dan akhirnya menjadi HCC, hepatocellular carcinoma. Interleukin 6, interleukin 11, OSN, LIF, dan interleukin 27 itu dipertimbangkan sebagai suatu modulator kunci yang menghubungkan inflamasi atau peradangan dengan kondisi fibrosis dan juga kanker pada manusia. OSM itu adalah ini ya, oncostatin M, atau LIF itu adalah leukemia inhibitory factor. Jadi ini interleukin 6 itu intervensi terapeutik yang mentarget GP130 signaling. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya contohnya misalnya interleukin 6, ini obat-obat yang mentarget adalah silotuximab, di sini oprelvekin, di sini pada RH interleukin 11. Kemudian tocilizumab, ternyata reseptornya itu bisa menangkap sinyal dari interleukin 6RA. Kemudian untuk JAK-P fosfat ini banyak sekali, misalnya dari filgotinib sampai ke baricitinib. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini target-target intervensi yang mentarget ini ya, GP130 signaling. Kita masuk ke grelin. Jadi grelin itu apa sih? Nah, grelin itu adalah suatu peptida oksigenik yang dibebaskan dari proximal X atau A like cell yang berperan penting pada proses pencernaan dan juga sel-sel enteroendokrin yang membebaskan glukagon like peptide atau GLP1, GLP2, oksintomodulin, dan peptide IYY atau PYY sebagai respon terhadap pencernaan nutrisi. Jadi GLP1 suatu hormon inkretin utama yang juga menghambat pembebasan glukagon, pengosongan gaster atau lambung, dan juga terkait erat dengan selera makan atau nafsu makan, suatu agen yang meningkatkan
aksi GLP-1 yang digunakan untuk tata laksana atau mengobati diabetes mellitus tipe 2. Kita melihat bahwa grelin itu kata kuncinya adalah konsentrasi rendah dari glukosa itu akan merangsang pembebasan grelin. Kemudian insulin akan menghambat pembebasan grelin melalui jalur canonical PI3K AGT P13K AKT. Kemudian glukosa akan menghambat sekresi melalui transporter glukosa dan juga glukokinase atau heksokinase. Ini norepinefrin, ini insulin, ini glukosa. Glukosa membebaskan GLU 1 atau 4 atau 5. Akhirnya diperantarai ini oleh glukokinase atau heksokinase, menghasilkan suatu senyawa yang tergantung proses atau mekanismenya bisa menjadi konsentrasi glukosanya tinggi atau bisa glukosanya itu rendah. Itu masih dipertanyakan untuk metabolismenya atau pathways-nya secara molekuler. Tapi dari sini akhirnya terbentuklah suatu grelin. Gitu juga dengan jalur insulin, PIGT atau AKT menghambat CAMP, CAMP merangsang PKA, akhirnya menjadi grelin. PKA adalah protein kinase A. Gitu. Kemudian sel L. Jadi pada kondisi kita makan atau kenyang, sekresi oleh LL sel itu secara cepat distimulasi oleh vagus melalui pembebasan asetylcholine dan aktivasi dari MIR. Dan insulin dan leptin juga merangsang sekresi oleh sel-sel L di dalam usus melalui mekanisme positive feedback atau positive feedback fashion melalui jalur sinyal canonical. Begitu, jadi ini lebih rumit dari yang tadi, asetylcholine, insulin, leptin melalui jalur PI3K, MEK, STAT3, AKT, ERK1-2, akhirnya jadi GLP-1-2, oxyntomodulin dan PYY, PKA atau PKC, PKC zeta, kemudian di sini dari glukosa melalui transporter delta dan delta V akhirnya membebaskan ion Ca2, akhirnya menjadi GLP-1 di sini. Kita masuk ke GLP-1 ya. GLP-1 itu namanya adalah incretin glucagon like peptide 1 dan glukosa dependent insulin non-tropic polypeptide atau GIP yang merupakan hormon yang berasal dari gut yang mempotensial atau yang merangsang sekresi insulin dan berkontribusi terhadap metabolisme glukosa melalui aksi fisiologis yang sangat luas. Data-data dari clinical trials membuktikan bahwasanya GLP-1R agonis dan juga DPP4 inhibitor itu ternyata bisa meningkatkan surrogate renal endpoint dan secara sementara melampaui efek dari peningkatan atau perbaikan kontrol dari glikemik. Jadi GLP-1 kita melihat bahwasanya fungsi sensorik dan sekretorik dari sel L ini pembebasan glucagon like peptide 1 dari sel-sel L diregulasi oleh nutrisional, hormonal dan juga sinyal-sinyal neural. Komponen-komponen makanan dan metabolit dari luminal site dari sel-sel L yaitu secara umum itu bisa dirangsang oleh berbagai macam reseptor yang dibersamai oleh G-protein alias G-protein coproreceptor yang berfungsi sebagai chemosensor, sensor kimiawi dan juga bisa berpotensi untuk merangsang atau memicu sebagai trigger eksositosis dari GLP-1 yang mengandung granula pada
pada sisi basolateral dari sel. Jadi GLP-1 itu bisa bertindak melalui jalur parakrit, endokrin, dan juga jalur neuronal atau sistem persarafan untuk mengatur respon-respon fisiologis pada jaringan yang jauh atau jaringan setempat alias lokal dan juga berbagai macam tipe sel. Kita melihat bahwasanya di sini ya, ada intestinal wall, di sini komponen-komponen makan dari metabolit terdiri dari protein, lipid atau lemak, elektrolit, dan karbohidrat. Masuk dari karbohidrat masuk ke gut mikrobiota, probiotik usus, dari lipid ke asam lemak rantai panjang alias LCFA, long chain fatty acid, kemudian untuk protein produk-produk proteolitik, kemudian untuk produk sekretori itu dikandung asam-asam empedu, di situ ditangkap oleh chemosensor masuk ke L cell. Dari masuk L cell di daerah enterosit ini akhirnya melepaskan GLP-1 alias glucagon like peptide 1 dari L cell di sini. Kemudian dari sini ditangkap atau dipengaruhi oleh saraf efferent dan juga afferent, contohnya pada nervus vagal, pada jalur neuronal. Kemudian GLP-1 juga ternyata bisa berpengaruh dengan pathways endokrin. Dari ini hormon atau metabolit di daerah pembuluh darah itu ternyata juga bisa mempengaruhi GLP-1 pada sel L. Kemudian GLP-1 itu suatu aksi biologis yang utama dari GLP-1 sebagai antidiabetik. Jadi GLP-1 bisa merangsang atau menstimulasi biosintesis insulin dan bisa menghambat apoptosis. Kemudian GLP-1 ternyata juga bisa menghambat pembebasan atau pelepasan glukagon melalui sel A pankreatik dan menunda penyerapan nutrisi atau gizi melalui penghambatan pengosongan lambung dan juga motilitas usus, dan juga bisa merangsang sensitivitas insulin. Jadi GLP-1 sangat berpengaruh untuk nanti dikembangkan ke depan sebagai suatu biomarker untuk antidiabetes mellitus. Jadi ini berbagai macam contoh lokasi GLP-1R itu pada manusia, dan kera itu ada proglomerular vascular smooth muscle cell. Kemudian ini mRNA protein itu berupa protein, dan metode deteksinya menggunakan imunohistokimiawi. Ya, mungkin kita istirahat 5 menit dahulu teman-teman. Glucagon peptide 1 dan GLP-1 reseptor agonis pada hemodinamik renal pada proses diabetes mellitus. Di sini vasodilatasi itu ternyata bisa menyebabkan hiperfiltrasi glomerulus pada ginjal yang terkait erat dengan diabetes, dan di situ terjadi dari tekanan glomerulus itu meningkat, dan juga di tekanan di bowel itu menurun ya, di rongga bow itu maksudnya Bowman, kemudian glow itu maksudnya tekanan hidrolit di glomerulus gitu. Kemudian di fase dilatasi ini terjadi akibat penurunan TGF atau tubulo-glomerular feedback, kemudian peningkatan reabsorpsi dari sodium di proksimal meningkat, dan itu juga semua akibat dari peningkatan SGLT1/2, NHE3, dan juga glukagon serta asam-asam amino. Ini terjadi akibat
kita itu ya proses absorpsi atau penyerapan dari makanan dan akhirnya glukosa meningkat gitu. Dan ini juga bisa dihambat kondisi ini peningkatan asam amino, peningkatan asam amino, peningkatan glukagon dan NHE3, SGLT1 atau 2 itu bisa dihambat oleh GLP1 atau GLP1RA. Begitu. Kemudian untuk glukosa independent effect ya, efek-efek yang tergantung di glukosa pada terapi berbasis incretin pada faktor resiko renal pada proses diabetes mellitus tipe 2. Contohnya faktor yang berisiko pada ginjal, obesitas. Ini kandungan GLP1RA-nya itu menurun, DPP4 inhibitor itu efeknya netral, dan putatif GLP1 yang mekanisme dimediasi GLP1 putatif, yaitu misalnya ada peningkatan energi expenditure atau peningkatan antiosis atau diuresis, kemudian penurunan selera makan. Itu juga untuk yang putatif GLP1 independen mekanisme dari DPP4 inhibitor, yaitu ada efek-efek yang mungkin mengkontraksi oleh peningkatan PYY dan juga penurun PYY. Jadi kita melihat bahwasanya yang dimaksud dengan PYY ini adalah peningkatan dari protein peptide dari YY. Kemudian kita langsung saja ke GLP1. Ini aksi-aksi putatif dari glucagon peptide 1 ya. Jadi kalau GLP1 di otak itu bisa menurunkan food intake, menurunkan asupan air dan juga meningkatkan proteksi sistem persarafan, meningkatkan proses pembentukan sel-sel saraf atau neurogenesis. Kalau GLP1 di jantung dan juga pembuluh darah bisa meningkatkan penggunaan glukosa, meningkatkan kardioproteksi alias perlindungan terhadap jantung, peningkatan cardiac output, peningkatan vasodilatasi, dan juga penurunan metabolisme asam lemak. Begitu juga yang di ginjal itu peningkatan diuresis dan peningkatan natriuresis. Ini GLP1 di hampir sama, bisa saling melengkapi dengan slide-slide sebelumnya. Kemudian ini GLP1 berbagai macam signaling pathways. GLP1RA itu terlibat pada berbagai macam jalur penyakit. Contohnya pada WNP, catenin signaling pathways, itu akan mereduksi atau mengurangi matriks ekstraseluler glomerulus sebagai akumulasi dan juga kerusakan ginjal pada proses diabetik nefropati. Kemudian untuk diabetes ya, efek dari diabetes dari microenvironment sel-sel tumor dan juga transduksi sinyal intraseluler. Contohnya pada saat peningkatan insulin, maka bisa mengaktifasi dari IRA dan IRB. Dan dari IGF-BP ini menurun, maka bisa meningkatkan proses IGF-1 dan juga IGF-2 yang mana ini akan berkorelasi pada proses tumor microenvironment dengan IGF-1R, IR atau IGF-1R, IRB, IGF-1R dan juga IRA. Ini yang dipengaruhi oleh IGF-1 dan IGF-2 di tumor microenvironment. Kemudian kita beranjak pada oxyntomodulin, bahwasanya jalur seluler yang di mana oxyntomodulin itu menghambat food intake itu ternyata juga dipikirkan melibatkan baik pada sistem saraf pusat atau CNS dan juga nervus vagus. Oxyntomodulin ternyata meningkatkan kontrol atau pengendalian glikemik melalui proses peningkatan GLP1R dependent dan juga yang bisa meningkatkan
glucosa-stimulated insulin secretion. Jadi oxyntomodulin juga merangsang pembebasan neuropeptide anoreksigenik alpha melanocyte stimulating hormone dari hypothalamic explant secara in vitro yang konsisten dengan efek langsung yang memungkinkan pada proses central feeding center, maksudnya di pusat makan yang di dalam otak. Jadi pusat pengendalian rasa puas ketika kita makan itu dipengaruhi yang namanya tadi ya oxyntomodulin yang akhirnya membebaskan ini anoreksigenik neuropeptide. Oxyntomodulin, jadi efek oxyntomodulin pada human, pada manusia di hati meningkatkan FGF21, meningkatkan produksi glukosa dan meningkatkan ketogenesis. Adapun di otak menurunkan asupan makanan dan meningkatkan proses pembebasan energi atau energi expenditure. Kemudian oxyntomodulin ini juga bisa di pankreas itu bisa merangsang sekresi insulin, kemudian pada ginjal bisa meningkatkan natriuresis. Dan kita masuk ke GLP-2 yang secara intinya adalah suatu peptide yang berasal dari proglukagon asam amino yang diproduksi melalui subset dari L cell ya enteroendocrine cell yang tinggal atau menetap atau bersisa di epitelium dari usus besar dan usus kecil, small intestine dan juga large intestine. Jadi GLP-2 itu juga diproduksi di sel-sel saraf atau neuron pada batang otak yang secara utamanya itu di bagian otak hipotalamus yang berperan pada pengendalian intake makanan. Jadi ketika teman-teman merasa kenyang atau selera makan tinggi, itu dikendalikan oleh glucagon-like peptide 2. Ternyata GLP-2 juga bisa menghambat pengosongan lambung. Kemudian secara hipotesis di sini GLP-2 itu bisa merangsang atau meningkatkan inkorporasi glukosa, menurunkan inflamasi, kemudian bisa mengaktifasi sel-sel saraf di sistem saraf pusat untuk memicu jalur yang menurunkan HPG. Dan pada hepar itu bisa memperbaiki fungsi hati yang terkait erat dengan glukosa dan atau metabolisme lemak. Dan di sistem saluran pencernaan GLP-2 itu bisa meningkatkan fungsi baril epitelial dan juga menurunkan peradangan alias inflamasi. Dan sini itu dilakukan pada dismetabolisme glukosa pada HFD fat obese mice, jadi pada hewan coba, bukan pada manusia. Dan peran dari musin pada GERD dan juga komplikasinya, kita melihat bahwasanya ada struktur dua musin, yaitu secreted, ini ada di lumen, dan protective barrier. Jadi MUC2 itu suatu musin yang disekresikan dan dibebaskan dari membran apikal di sini, apikal membran, untuk membentuk suatu gel yang bersifat melindungi. Gel ini akhirnya melindungi lapisan epitel dari asam, kemudian dari pepsin, dan juga material yang berbahaya lainnya atau yang beracun lainnya. Kemudian struktur dari dua musin ini MUT1 ya, satu transmembran musin diekspresikan pada membran sel apikal sehingga di daerah itu mengandung glycosylated tandem PTS repeat extend yang sebagai struktur kaku di bagian glikokalix di bagian sininya ya, struktur yang kaku
kemudian berbentuk semacam gel mukosa. Jadi kenyal begitu dan di sini MUC1 itu di bagian yang bernama transmembran musinnya. Kemudian yang di musin adalah suatu komponen dari saliva atau ludah yang membuatnya mampu untuk menetralkan asam di esofagus atau kerongkongan. Kemudian sekresi musin oleh mukosa esofagus menurun pada pasien dengan kondisi erosif esofagitis dibandingkan dengan yang orang-orang yang sehat itu musin ya. Kemudian musin ini jalurnya jadi ekspresi musin pada GERD dan juga komplikasinya ya. Jadi contoh ini berbagai macam studi patologinya bernama Barrett mucosa. Ekspresi musinnya ternyata ada peningkatan sulfomusin. Kalau peningkatan MUC2 itu contohnya pada adenokarsinoma. Ini penelitinya pada tahun 2005 Yamamoto dan kawan-kawan. Untuk kasus displasia dilakukan studi oleh Bigman pada tahun 2006. Ternyata ditemukan ekspresi musinnya tuh menurun pada MUC1, MUC2 dan MUC3. Kemudian efek samping yang sangat berbahaya, adverse effect ya. Jadi anti interleukin 6 drug dan juga anti JAK inhibitor itu di sini anti interleukin 6 drug itu bisa menyebabkan lubang atau perlukaan atau perforasi di gastrointestinal di bagian lambung dan juga di usus, kemudian radang di pankreas. Kejadian terkait erat dengan efek samping utama di jantung dan juga penyakit paru-paru interstisial. Kemudian perpotongan antara keduanya anti interleukin 6 drug dan anti JAK inhibitor bisa menyebabkan infeksi yang serius, keracunan di hepar alias hati, leukopenia, dislipidemia dan hipertensi. Dan anti JAK inhibitor ini bisa menimbulkan adverse effect, efek samping berat, salah satunya berupa anemia. Kemudian detoksifikasi, jadi ada makanan, minuman, dan persenyawaan bioaktif di sini ternyata terdemonstrasikan atau memiliki impak potensial klinis untuk sistem detoksifikasi. Contohnya adalah teh hitam, itu persenyawaan bioaktif nutriennya yang berfungsi untuk detoksifikasi adalah krisin, kemudian untuk citrus alias jeruk, asam ferulat. Untuk kopi adalah fish oil. Kemudian untuk garlic alias bawang putih itu mirisetin. Untuk ginger alias jahe itu naringenin. Untuk grapefruit alias anggur itu quercetin. Untuk teh hijau resveratrol. Itu beberapa contoh makanan atau minuman yang mengandung persenyawaan bioaktif yang alamiah untuk detoksifikasi, menghilangkan racun-racun di dalam tubuh. Kemudian klasifikasi probiotik, ini saya singgung sedikit, ada tradisional dan ada next generation. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang ada di dalam bisa diresepkan atau dikomposisikan sebagai jumlah yang cukup sehingga bisa bermanfaat untuk kesehatan hostnya atau individu yang ditempati oleh mikroorganisme tersebut. Ini definisi menurut WHO. Jadi yang tradisional itu ada contohnya adalah bakteri asam laktat, ini contohnya Enterococcus faecium, Lactobacillus casei. Untuk yang next generation contohnya Akkermansia mucinifila, ada Bacteroides fragilis. Ini yang probiotik ini ada Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, Escherichia coli, strain 1917, Saccharomyces cerevisiae atau Boulardii. Itu beberapa contohnya. Dan ini untuk detoksifikasi xenobiotik pada makanan, mekanismenya melalui ini ya, xenobiotik detoksifikasi ya, jalur detoksifikasi xenobiotik melalui strain probiotik termasuk intracellular uptake, penyerapan di permukaan, biotransformasi xenobiotik, dan interaksi dengan metabolit
mikrobial atau mikroorganisme. Sinobiotik berproses bisa berinteraksi dengan metabolit mikrobial melalui tadi biotransformasi, bisa diaktifasi atau diinaktifasi melalui uptake intraseluler dan surface absorption di sini. Ya, ini adalah T-cell dan juga proses fibrosis, bahwasanya berproses itu penting untuk penyembuhan luka atau wound healing dan juga reparasi jaringan sebagai respon untuk berbagai macam rangsangan yang termasuk infeksi, peradangan atau inflamasi, gangguan atau penyakit autoimun yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh, penyakit degeneratif, tumor, dan juga cedera atau luka atau injury. Jadi berbagai macam T-cell dari T helper 1, 2, T helper 9, 17, TFH, TFR, Treg, T helper 22, gamma delta T-cell, NKT, natural killer T-cell, CD8, CD4 itu ternyata berpengaruh besar terhadap ECM, extracellular matrix remodeling, terhadap myofibroblast, terhadap sintesis kolagen, ECM deposition, apoptosis fibroblast, myofibroblast, fibroblast, monocyte. Akhirnya terjadilah bisa ini fibrosis. Dan proses fibrosis bisa terjadi kalau di hati menjadi sirosis hati, di paru-paru bisa menjadi fibrosis kistik atau CF, di jantung menjadi cardiac fibrosis dan hipertensi, myocard fibrosis, dan di kulit menjadi sklerosis sistemik atau sekar hipertrofik, di usus menjadi ulcerative colitis atau Crohn disease, di ginjal menjadi renal fibrosis, di pembuluh darah menjadi arteriosklerosis, di otak menjadi Duchenne muscular dystrophy atau DMD. Kemudian ini ada berbagai macam targeting T-cell pada penyakit itu ya saluran cerna, peradangan saluran cerna, inflammatory bowel disease. Berbagai macam contoh-contoh obat atau drug targeting T-cell yang mentarget T-cell melalui sitokin yang berasal dari T-cell, melalui calcium release activated calcium atau CRAC channel dengan menginduksi apoptosis sel T pada proses atau penyakit inflammatory bowel disease. Contohnya adalah Vicilizumab, kemudian Voralumab dan Otelicizumab yang terikat pada invariant chain dari epsilon dari TCR atau CD3 kompleks. Gitu, ini salah satu contohnya. Sedangkan BF5 dan CMT414 T412 itu bisa menghambat CD4. CD4 ini salah satu nanti bisa sebagai satu biomarker untuk penyakit HIV/AIDS CD4. Dan CD4 ini perlu dimonitor pada penderita HIV/AIDS. Begitu juga Basiliximab dan Daclizumab itu menghambat kadar CD kluster diferensiasi antigen ke-25. Itu juga yang lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, nanti mungkin untuk ketua kelas atau komtingnya atau untuk nanti bisa itu ya mungkin saya memberi tugas secara kelompok, jadi nanti ini ada kurang lebih tadi ada 110 partisipan ya untuk ini kalau bisa nanti bisa dibagi-bagi tugasnya menulis tentang materi yang sudah saya sampaikan ini dinarasikan begitu, nanti bisa dibantu misalnya satu orang bagian slide yang mana itu dinarasikan, kemudian dibentuk suatu semacam modul biokimia ini gastroenterohepatologi gitu. Jadi itu bagi tugasnya, dan ini sebagai mutiara yang saya dapatkan, yaitu guru atau dosen hanya bisa membuka pintu, Anda sebagai siswa harus masuk sendiri, you enter by yourself. Kemudian upaman geopathing, artinya jangan takut ketika kita berjalan lambat, tapi takutlah bila kita tetap saja berdiri. Jadi berjalan lambat nggak masalah, yang penting tetap berjalan.
Kemudian Dashi Ryu yaitu Great Wisdom seems stupid, jadi kebijaksanaan yang terlalu tinggi kadang tampak sebagai suatu kebodohan. Dan Wei San Zuila, being charitable is a source of happiness. Jadi ketika kita semakin mudah memberikan atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi uang, itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Mungkin begitu itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Tadi dok. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri. Atau mungkin sebelumnya bisa itu ya, foto, minta tolong di screenshot, nanti salah satu mengirimkan ke email saya. Tadi baik dok. Ya, mungkin silakan untuk teman-teman mengaktifkan kamera sejenak untuk kita berfoto bersama sebagai presensi ya. Bukti. KBY, baik dok. Saya selaku sekretaris dok izin untuk melakukan screenshot. Mungkin teman-teman mahasiswa yang belum mengaktifkan kameranya bisa di on cam kan, tabe kakak dan teman-teman. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Tabe sudah dok. Ya, mungkin begitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupa untuk tugasnya. Jadi nanti untuk ketuanya siapa ya tadi ya? Mas ini Ade Rizky ya, betul. Muhammad Fadil ya. Nanti kalau bisa mengorganisir, jadi tadi ada kurang lebih 100 berapa ya, 100 sekian, nanti dibagi-bagi, kemudian mengumpulkan tugasnya kalau bisa bersamaan ke email saya nanti untuk menarasikan slide. Misalnya ada satu orang, misalnya Mbak Hairunisa bagian slide mana, dan Mbak Nurlina Cindy atau Mbak Deva Putri atau Mas Wahrul Bisri, itu nanti dibagi-bagi kemudian dibentuk semacam modul yang lengkap dan terintegrasi, bisa diperkaya dengan referensi yang ada di tadi sudah ada linknya, itu boleh diperkaya dengan materi-materi lainnya yang relevan dengan slide saya. Mungkin begitu aja. Jadi ini sambil teman-teman belajar, dan kalau bisa nanti boleh ditambahkan soal-soal dari teman-teman, dan itu nanti soal itu akan digunakan untuk ujian teman-teman juga. Soalnya ABCDE. Begitu saja, pilihan ganda begitu, nanti di akhir modul begitu. Jadi nanti ini modul buat teman-teman sendiri, dipelajari sendiri, dan ada soal tanya jawab. Jumlahnya mungkin satu orang membuat itu aja 5 soal tentang slide-nya sendiri. Misalnya
Saya slide 1 dan slide 2 saya buat narasinya, terus dibuat 5 soal berdasarkan slide 1 dan slide 2 gitu untuk saya sendiri misalnya. Nah, di situ mungkin begitu aja. Nanti untuk pembagian saya serahkan ke ketuanya ya, untuk ketua kelasnya. Ada pertanyaan kan terkait dengan tugas, jadi ini tugas untuk teman-teman sendiri tentang blog ini juga, tentang slide gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kebenaran datangnya semata-mata dari Allah. Kesalahan datangnya semata-mata dari saya sendiri selaku manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Terima kasih, Dok.